Kembali lagi dengan channel pertama kali aku bisa. Sekarang kita akan membahas latihan ke-8 ya. Latihan ke-8 ini dari bab Toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ini pasal baru ya. Jadi ini adalah pasal baru. Pasal baru di sini adalah mengenai fardu wa furudu al wudu'i sittatu asya'a an-niyatu inda gusla al wajhi wa goslu al wajhi. Wa goslu ayyadaini ila mir faqoini wa mashu di arrosi. Nah, seperti yang sudah-sudah, bagaimana kita memulai kalau ada kalimat seperti ini? Bagaimana memberikan harokat akhirnya atau semua harokat? Perlu diingat bahwa i'rab itu adalah harokat akhir dari sebuah kata. Di dalam bahasa Arab cuman ada 3 kata, yaitu huruf isim dan fiil. Maka kita harus kenali dulu. Ingat 5 langkah yang kemarin sudah diberikan, yaitu bagaimana kita mengenal kata dalam bahasa Arab, yaitu huruf, isim, dan fiil. Ya. Kita mulai. Faslun. Nah, ini berarti paslun. Paslun itu adalah nakiroh. Paslun itu pasti nakiroh. Ya. Paslun itu nakiroh. Ingat kemarin ketika kita membentuk sebuah jumlah, maka ketika huruf bertemu dengan isim boleh, isim bertemu dengan isim boleh, isim bertemu dengan fiil, maksudnya kelanjutannya ya. Misalkan ini paslun bertemu dengan huruf, boleh tidak? Nih, ini berarti kan isim bertemu dengan huruf, berarti tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh, maka kita batasi dengan istilahnya pagar. Gitu ya. Nah, kita lihat bahwa paslun itu adalah jumlah mubtadaiyah. Kenapa jumlah mubtadaiyah? Karena dia diawali oleh yang bukan fiil. Berarti ini jumlah mubtadaiyah. Ya, kita adalah nakiroh di sini. Berarti jumlah mubtadaiyah ini apa? Ini dia jabatannya. Jabatannya adalah khobar. Nah, jadi ingat setiap judul adalah khobar. Maka khobar di sini adalah jabatannya. Ya, jumlah mubtadaiyah khobar jabatannya. Oke, kita lanjut. Ini huruf berikutnya adalah waw. Apakah dia apa? Waw ini adalah wa, hanya sebagai tanda baca. Ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya adalah kata, karena dia mulai, maka kita melihat ini furudu furudu al wudu'i. Jadi kalau kita artikan ini wa, kita langsung kasih aja dulu ini ya, pagar, karena setelah
wa tanda baca, ini adalah menjadi jumlah baru, ya, jumlah baru. Kita lihat apakah ini furudu. Furudu itu eh, eh, furudu itu adalah fardu, ya, fardu-fardunya. Apakah dia fiil? Bukan. Kalau bukan fiil huruf, bukan. Nah, berarti ini adalah isim. Furudu, nah isim. Berarti dia adalah nakiroh. Gitu loh. Nah ini kan harusnya furudun, ya kan? Awalnya. Karena dia nakiroh. Nakiroh itu belakangnya selalu tanwin, ya. Furudun. Ingat bahwa irob itu hanya berlaku untuk isim dan mudore. Ya. Irob itu awalnya aslinya adalah rof'u atau domah dan tasrifnya. Nah, nanti kita lihat tasrif itu apa. Kalau untuk yang single tunggal, maka dia berlaku seperti ini, mufrad ya, tunggal itu. Nah, kalau dia berdua, maka dia disebut musana. Nah, musana itu apa? Musana itu adalah berdua. Nah, untuk yang banyak itu adalah jamak taksir atau kalimat banyak ya. Jadi ini kita kembali lagi. Ingat, apakah ini nakiroh? Kita lihat setelah nakiroh ini kata apa? Al. Nah, berarti al udah jelasin isim karena dia al. Maka dia adalah al marifat. Al wudu. Wudu apa? Wudu'u. Kan gitu kan? Nah, kita lihat apakah ini ada hubungannya ini dengan ini. Oh, ada. Maka kita kasih busur. Nakiroh al marifat itu adalah mudhof ilaih nakiroh al marifat. Berlaku hukum apa? Berlaku hukum mudhof. Mudhof tidak boleh tanwin. Maka dia menjadi furudu gitu, ya. Nah, kemudian hukum mudhof ilaih al marifat, mudhof ilaih. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jer. Maka di sini al wudu bukan u, kita coret wudu i. Gitu. Jadi furudu al wudu'i. Karena tadi ini adalah jumlah mubtadaiyah, ya, jumlah mubtadaiyah, maka kita lihat dulu ya. Ini jumlah mubtadaiyah. Furudu al wudu'i. Setelah al wudu'i ini al marifat. Apakah al marifat bisa berhubungan dengan sitatun, nakiroh? Ada nggak al marifat nakiroh? Ternyata tidak ada nih dalam hubungan sibeh jumlah. Maka kita taruh. Kenapa tidak ada, Pak? Karena sibeh jumlah itu mudhof ilaih itu hanya ada nakiroh ya. Kesininya adalah selalu ini nakiroh ini berarti tidak boleh tanwin ya. Ini nakiroh tidak boleh tanwin, ini adalah nakiroh al marifat, nakiroh domir. Nah, berarti ini selalu jer. Nah, tidak ada al marifat tadi awalnya itu harus nakiroh kalau mudhof ilaih. Kalau mausul sifat ini lain, nakiroh sifat. Al marifat. Jadi kalau di sini al marifat sini nakiroh berarti tidak memenuhi unsur mudhof ilaih maupun mausul sifat sebagai jumlah. Gitu ya. Nah, jadi balik ke yang tadi, maka di sini berlaku hukum bukan nakiroh, maka kita anggap pagar. Maka di sini sudah selesailah furudu al wudu'i. Al wudu'i. Sodot wudu ya. Al wudu'i. Furudu al wudu'i. Fardunya wudu. Artinya fardunya wudu. Jadi kalau kita bacanya adalah jumlah mubtadaiyah sebagai menjadi mubtada. Jadi mubtada ini ya menjadi mubtada berupa mudhof ilaih nakiroh al marifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jer.
artinya pardunya wudu. Kemudian lihat berikutnya. Sita. Ini nakiroh nih kan. Sitatun. Asya'a. Ini adalah adad madud. Adad madud ini berlaku kalau sampai 9 itu adalah berlaku mudhof ilaih. Jadi sitatu bukan sitatun, jadi sitatu asya'a. Nah, sitatu asya'a. Kenapa enggak asyai? Nah, pertanyaannya gitu kan. Kenapa tidak asyai? Sitatu asya'a. Nah, kenapa, Pak? Karena ini ada alif di sini. Dia masuk isim goiro munsharif IGM. Maka salah satu syarat isim goiro munsharif adalah ada alif di sini. Maka dia menjadi nasab, tidak asyai. Ya, isim goiro munsharif. Jadi di adat madud itu adalah menjadi apa ini mubtada? Berarti khobar. Menjadi khobar berupa adad madud, mudhof ilaih, nakiroh, mudhof ilaih, nakiroh, al-marifat gitu ya. Tapi di sini adalah adad madud. Jadi beruang bilangan, jadi 6 perkara. 6 perkara. Oke. Nah, jadi ini setelah 6 perkara ini adalah titik 2 ya. Ini titik 2. Maka setelah titik 2 khobar, maka berlaku kalau setelah titik 2 itu pasti ini adalah khobar semua judulnya, ya. Jadi ini jabatannya setelah ini 6 perkara, ini adalah khobar, seterusnya khobar aja dulu ya. Nanti di level berikutnya akan diajarkan mengenai sebagai apa itu keterangan-keterangan itu. Tapi kalau kita lihat prinsipnya adalah bahwa ketika jumlah mubtada ada mubtada dan khobar, maka dia menjadi kalimat yang lengkap. Maka setelahnya itu adalah keterangan. Ya gitu kan? Tetapi karena ini belum diajarkan, maka yang berikutnya itu adalah khobar. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Ini al-marifat pasti kan? Ini al-marifat. Kita lihat apa ini al, berarti an, niyatu. Gitu kan? Al-marifat ketemu sama huruf ini inda, ini huruf dorof ya, isim dorof. Kita katakan ingat bahwa 19 sampai 26, 20 sampai 26 itu adalah masuk ke huruf isim. Ya, huruf yang dikategorikan isim. 19 sampai 26 ya. Apa itu 19 sampai 26 adalah dorof. 21 mausul, 22, 23 itu adalah isyarah, 24, 25, 26 adalah domir. Maka dia masuk ke dalam huruf yang dikategorikan adalah isim ya. Nah, jadi karena dia tidak bisa, maka dia adalah sebagai apa nih? Al-marifat. Menjadi khobar berupa al-marifat. Ininya irobnya domah atau rof'u, an-niyatu. Jadi ada berapa? 6 perkara. Satu adalah an-niyatu, niat gitu ya. Nah, maka karena dia al-marifat dan di sininya adalah inda, dorof ya, dorof madruf, maka kita ini kasih pagar. Nah, ini dorof madruf itu adalah dorof madruf, berarti ini madrufnya. Madrufnya ingat hukum inda gus li. Kenapa li? Karena
madruf itu selalu jer. Ya, kita kasih pagar Ghostly. Nah, kita lihat ini Ghostly ininya apa? Al-Marifat. Berarti dia adalah nakiroh tadi. Dia mudofnya dorof madrufnya berupa nakiroh, ya kan? Kenapa dia jer? Karena madruf selalu jer. Ghusli hu kan harusnya hu. Tapi karena dia adalah nakiroh, dia al-marifat, maka membentuk mudhof ilaih, nakiroh al-marifat, maka dia jer. Gitu. Jadi inda ghusli al-wajhi. Inda ghusli al-wajhi itu adalah ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah. Kita hapus dulu ya, biar enak. Nah, sampai di sini paham ya. Kita hapus dulu supaya hapusnya pakai ini aja deh, ya. Kita hapus dulu supaya jelas di sininya ya. Nah, berarti ini sebagai khobar. Ini semuanya semua khobar ya. Dan ini membentuk busur-busur. Ini busur sebagai dorof madrof, ini busur sebagai MMI nakiroh al-marifat. Ghusli dari sini ya. Ini ghusli adalah artinya ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah. Nah, nanti setelah level 3 ini akan dibahas ini khobar indahnya ini niat ketika membasuh. Jadi keterangan daripada niat gitu loh. Ya, tetapi sekarang kita kategorikan khobar aja dulu ya. Kemudian berikutnya adalah wa. Wa ini berarti atof. Matufnya ke inda ghusla al-wajhi. Jadi niat ini selain ketika membasuh wajah itu apa? Ya. Matufnya kemana? Ini itu adalah ke an-niat. Ghuslu al-wajhi. Jadi ini adalah ghuslu al-wajhi. Ini ghuslu ini atof ya. Ghuslunya adalah niat. Nakiroh. Ghuslu, ya kan? Tidak boleh tanwin. Jadi ghuslu al-wajhi al-marifat. Berarti ini adalah mudhof ilaih nakiroh al-marifat. Artinya membasuh wajah. Jadi niat ketika membasuh wajah. Ini adalah keterangan dari ini. Tapi ini adalah khobar sendiri, yaitu ghuslu al-wajhi. Nah, demikian latihan ke-8 ini. Sampai di sini. Kalau yang bawahnya itu masuk ke latihan 9 ya. Jadi faslun, jumlah mubtadaiyah menjadi khobar berupa nakiroh, artinya pasal baru. Mubtadanya mustatir. Jadi di sini adalah tersembunyi. Wa furudu al-wudu'i. Ya, jadi furudu al-wudu'i. Jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa mudhof ilaih nakiroh al-marifat ya, gitu. Sittatu asya'a menjadi khobar berupa adad madud. Sitatu, jadi sitatu ya a. Kenapa ini a? Karena isim ghairu munsharif ada alif di sini. Jadi setiap ada alif sebelum akhir itu adalah isim ghairu munsharif. Ya, artinya 6 perkara. Pertama adalah an-niyatu menjadi khobar berupa al-marifat niat. Inda ghusli
inda gusli al-wajhi adalah ketika membasuh wajah, menjadi khobar berupa mudhof ilaih, dhorof mandrub dan mudhof ilaih. Wa matofnya ke inda gusli al-wajhi. Goslu au al-wajhi menjadi khobar berupa mudhof ilaih nakirah al-ma'rifat. Nah, demikian adalah pembahasan dari latihan 8 ini. Mudah-mudahan dimengerti. Pertama kali aku bisa bersama Arif Ruyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.